Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Firmansyah dengan NPM 11122231038. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah statistika bisnis untuk pengganti UAS. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan SPSS menggunakan metode regresi berganda. Jadi regresi berganda itu adalah merupakan pengaruh pengaruh maaf, jadi regresi berganda merupakan suatu regresi yang terdapat lebih dari dua variabel. Nah, regresi berganda di sini analisis regresi berganda di sini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Untuk selanjutnya ada uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Selanjutnya juga ada uji F yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Dan yang terakhir merupakan koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini saya memiliki suatu data, saya akan menganalisis data tersebut menggunakan metode regresi berganda. Jadi di sini terdapat motivasi, minat, dan juga prestasi. Maka kita masukkan dulu di sininya eh, X1, di bawahnya X2, dan di sini variabel Y. Untuk labelnya sendiri, tadi di dalam data tersebut X1 merupakan motivasi, untuk X2-nya merupakan minat, dan untuk Y-nya merupakan prestasi. Nah, kita masukkan semua data tersebut di sini. Jika sudah, tidak ada yang perlu dirubah lagi, lalu kita pindah ke data view. Nah, sudah muncul data view seperti ini, lalu kita buka data yang tadi, eh, karena kita akan menganalisis data ini, jadi eh, jadi saya akan memblok data ini dan mengkopinya. Lalu setelah itu kita paste data tersebut di sini. Nah, di sini sudah muncul datanya. Lalu kita tinggal melakukan analisis. Klik bagian analisis ini, pilih bagian regresi, pilih lagi bagian linear. Untuk prestasi kita pindahkan ke blok independen. Untuk motivasi dan minat kita pindahkan ke blok yang bawahnya. Maaf, reset dulu. Untuk prestasi kita di blok independen. Untuk motivasi dan minat di blok bawahnya. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, maka akan muncul eh, hasil dari output regresi berganda. Nah, baik. Jika di sini sudah terdapat hasil dari outputnya, maka kita akan melakukan perumusan hipotesis yang terdiri dari tiga rumusan hipotesis, yaitu hipotesis pertama, terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Untuk hipotesis 2 terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Dan untuk hipotesis 3 terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat secara simultan terhadap prestasi atau Y. Untuk tingkat kepercayaannya di sini 95% dengan A-nya adalah 0,05. Nah, untuk selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Di mana di sini terdapat yang pertama terdapat uji T memiliki kesimpulan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau T hitungnya lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05
atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk rumus T tabelnya di sini ada T tabel sama dengan T dalam kurung A dibagi 2, yang dimana tadi A-nya merupakan 0,05, lalu N dikurangi K dikurangi 1. Untuk N di sini merupakan jumlah sampel, dan K di sini merupakan jumlah variabel. Maka didapat 0,05 dibagi 2 didapat 0,025, terus 12 dikurang 2 dikurang 1 dapat hasil 9. Nah, jika sudah di sini sudah mencapai 0,025 dan 9, kita buka eh, kita buka distribusi nilai T tabel. Nah, karena tadi 0,025 dan 9, maka kita cari di tabel 0,025 lalu tarik 9 ke bawah, maka dapat 2,262. Nah, jadi nilai T tabelnya merupakan 2,262. Selanjutnya untuk uji F terdapat kesimpulan bahwa jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan sebaliknya juga, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk rumus F tabel di sini, terdapat F tabel sama dengan F dalam kurung K. K di sini merupakan jumlah variabel yang tadi, lalu N dikurangi K. N merupakan jumlah sampel. Untuk K-nya dapat 2 dan N kurangi K 10. Lalu jika sudah dapat ini, kita buka distribusi tabel nilai F. Karena tadi K-nya 2, maka kita cari kolom 2, lalu tarik 10 ke bawah, maka dapat 4,10. Nah, itu adalah nilai dari F tabelnya. Nah, untuk selanjutnya ada pernyataan dari hasil uji hipotesis 1 dan uji hipotesis 2, di mana pengujian hipotesis pertama diketahui nilai signifikannya ini didapat dari tabel koefisien, yaitu tabel ini. Di tabel koefisien ini terdapat kesimpulan di mana diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,47. Nah, untuk 0,47 ini, eh, maka disimpulkan bahwa 0,47 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya 0,992. 0,992 ini lebih kecil dari T tabel yang kita dapatkan dari rumus tadi, hasil dari hitungan tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, untuk selanjutnya ada pengujian hipotesis kedua. Baik, selanjutnya ada pengujian hipotesis kedua, yaitu terdapat untuk pengujian hipotesis kedua masih di tabel yang sama, yaitu tabel koefisien, di mana diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000. Nah, di sini 0,007, tetapi kita bulatkan ke 0,000. Nilai 0,000 tersebut lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitungnya merupakan 3,441, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari T tabel yang kita hitung tadi, yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Eh, untuk selanjutnya ada pengujian hipotesis H3 dengan uji F, yaitu di tabel ANOVA. Nah, tabel ini. Untuk pengujian di bagian sini, terdapat pernyataan di mana berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000. Nah, ini. Di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya 23,978. Nah, ini. Yang dimana nilai tersebut lebih besar dibanding F tabel 4,10 yang kita dapatkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 dengan uji F dapat diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Baik, untuk
Selanjutnya, kita akan mencari koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi untuk mencari berapa persen pengaruhnya, kita bisa lihat di tabel model summary, yaitu di sini ada R square 0,842. Nah, jika dipersenkan, ini bisa disebut dengan 84,2%. Maka dari itu, koefisien determinasi berfungsi, yaitu eh, koefisien determinasinya merupakan 84,2%. Penyampaian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Eh, saya Randy Firmansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.